wajib untuk mengawal itu dengan doa. Karena itu saya minta kesediaan beliau untuk membawa kita dalam doa sebelum kita mulai kita masuk doa dan tolong saya memimpin doa kami. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapa surga, pada pagi hari ini kami seluruh guru bersama ketua sekolah kami telah menggelar kegiatan. Mari berkati kami dalam kegiatan hari ini, mulai dari awal pertengahan sampai selesai dengan baik. Biar ini dari dulu teman-teman kami masih dalam perjalanan, Tuhan cepat menolong mereka dan mereka di sini, dan kami sanggup melaksanakan tugas dengan baik. Ampuni dosa salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, coba kita berdiri semua Bapak Ibu. Saya minta kita berdiri semua, agak rileks sedikit. Mama tentang sekolah menengah kalau kita pegang-pegang terus menengah. Ya, silakan rileks sedikit Bapak Ibu. Ya. Kalau saya lihat dulu ya. Kalau saya bilang SMK, Bapak Ibu bilang bisa. SMK lagi Bapak Ibu bilang hebat. SMK Indonesia hebat, luar biasa. Kemudian kalau saya bilang GSM, Bapak Ibu bilang begini. Kalau saya bilang GSM, Bapak Ibu bilang berubah, berbagi, berkolaborasi. Sekali lagi, kalau saya bilang GSM, Bapak Ibu bilang berubah, berbagi, berkolaborasi. Kolaborasinya SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK Indonesia hebat, luar biasa. Berkolaborasi. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan dulu kembali. Bapak Ibu lihat ini future education. Informasi ini kurang banyak. Jadi kita mau melihat wajah pemikiran kita di masa depan seperti apa. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sini, sebenarnya saya ingin Bapak Ibu melihat ini sebuah potret tentang kondisi kita di negara kita ini dibanding dengan negara-negara maju lainnya. Apakah Bapak Ibu bisa angkat kepala atau apa yang saya sampaikan ini salah saudara? Ya. Ini potret ini jalan yang besar. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Bisa. Ini kalau kita bandingkan Indonesia dengan Jepang dalam hal antri, ini di kereta api orang Indonesia begini, kalau orang Jepang kalau kita lihat ini Bapak Ibu, maka ini semua berangkat dari kebiasaan. Kebiasaan itu dibutuhkan sebuah proses pembiasaan. Ya, tidak bisa dia datang instan. Orang antri begini karena memang di Jepang Bapak Ibu, mulai dari anak masuk sekolah itu sudah diajar tentang karakter ini, menghargai orang lain. Jadi antri, tidak mau saling mendahului. Kalau kita balapan di sini, ya kalau ini lihat kondisinya berat. Ini pakai masker tapi berdekatan, tidak peduli. Kemudian yang berikut, coba kita lihat ini di Indonesia, Jepang, Venesia. Ini sampah. Perilaku hidup orang Indonesia terhadap lingkungan ini masih digambarkan seperti ini. Saya tidak usah mempersemangkan karena kita sudah tahu kondisi kita begitu. Perilaku terhadap lingkungan seperti ini kalau di daerah lain seperti ini. Kita lihat. Sehingga tidak heran kalau kita keluar negeri kita bangganya luar biasa. Kita senang karena kita melihat situasi di sana berbeda dengan kondisi kita. Maka tadi
saya kasih kembali kertas untuk harapan orang tua ini ke sekolah itu maunya mau dengar mana ini kira-kira gambarannya Bapak bisa lihat dulu. Kemudian yang berikut adalah ini, coba lihat ini traffic di Indonesia amburadul, macetnya luar biasa. Padahal di sini aturan lalu lintasnya banyak, tapi di Belanda coba lihat Singapura, kota kecil hampir ya separuh dari kota Jakarta ya Singapura itu, tapi dia ya ini Bapak bisa lihat Indonesia coret-coret fasilitas umum seperti ini wajah kita hari. Mungkin juga di sekolah kita ada masalah coret-coret seperti itu. Di ruang kelas, di bengkel-bengkel, ini gambaran dari tabiat. Dan bukan hanya di sekolah kita ternyata. Dari gambaran ini gambaran satu Indonesia. Berarti mungkin ada tempat lain bagus, tetapi karena ini gambarannya gambaran universal, gambaran umum, maka jadi sulit. Di daerah lain, di luar negeri. Bapak Ibu, ini sedikit gambaran saja untuk menduga kita. Apakah kita mau seperti kondisi kita saat ini, atau kita mau berubah? Kita mau berkolaborasi untuk berubah. Ya. Kalau kita mau berubah, maka mau tidak mau harus berkolaborasi, harus bersinergi. Tidak bisa satu orang bisa merubah satu sekolah. Sekali lagi, hanya satu orang saja, tukang sapu saja dia tidak bisa merubah dua sekolah. Kalau habis dia sapu habis, kalau datang uang lagi di situ, percuma. Kalau tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu yang lain. Yang berikut, kita masuk di materi biasa. Coba kita lihat seberapa di antara kita masih hafal kita punya atau masih ingat kita punya visi misi sekolah. Ya. Dalam penyelesaian kita mendefinisikan visi kita, yakni menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang berkarakter profesional, kompeten, kompetitif, kepekerjaan lulusan yang tinggi dan berwawasan lingkungan. Sebenarnya itu sudah ada di dalamnya tadi kita gambarkan, itu menjadi harapan kita semua. Tapi jangan sampai visi ini hanya ada di tembok sekolah dan hanya menjadi sebuah slogan, tidak dipahami oleh semua warga sekolah. Visi dan misi ini Bapak Ibu harus dipahami dan dilaksanakan oleh mulai dari top leader sampai dengan yang tukang sapu itu harus paham tentang visi dan misi. Kalau tidak, percuma. Kita boleh berteriak setengah mati tidak akan bisa berubah, karena belum mendalami. Bapak Ibu tolong pahami ini baik-baik. Kita akan menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang berkarakter profesional berkaitan dengan tupoksi kita masing-masing. Pelayanan yang profesional dan seterusnya, dan untuk menuju ke profesional perlu ada peningkatan kualitas SDM dan seterusnya. Perlu ada perubahan mindset berpikir dari semua warga sekolah baru bisa berubah. Seperti seorang penyiar di layar televisi, dia mungkin dari rumah dia ada masalah dengan anaknya, masalah dengan suaminya atau masalah dengan orang lain, tapi ketika dia tampil di televisi dia harus bisa senyum. Dia tidak bisa menunjukkan wajahnya lagi dalam keadaan bermasalah. Artinya apa? Kita harus bisa memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Tidak boleh dicampur adukan. Orang bilang masalah di laut jangan bawa ke darat. Nah ini baru profesional. Kalau tidak bisa memisahkan itu, maka kita belum profesional. Ya. Ini kenapa ini? Kemudian Bapak Ibu, kompeten, kompetitif. Kompeten dan kompetitif ini Bapak Ibu, kita sudah sekian bulan tidak melaksanakan pembelajaran secara langsung. Anak-anak kita
tidak bisa melakukan tatap muka di sekolah, bahkan praktek-praktek kejuruan tidak bisa dilaksanakan. Ini menjadi ancaman bagi kita. Bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita kompeten kalau kita masih ada dalam kondisi seperti ini? Bagaimana mereka bisa kompetitif kalau kondisinya masih seperti ini? Karena itu pemerintah mulai ambil kebijakan. Per Januari kita sudah mulai tatap muka. Walaupun kita sudah menghadapi sebuah risiko besar, bisa jadi akan muncul klaster-klaster di sekolah. Potensi itu bisa saja terjadi. Tapi apa? Supaya kita tidak ketinggalan dengan bangsa lain, dengan negara lain. Pekerjaan lulusan yang tinggi, Bapak Ibu, di dalam roadmap kita. Kami sedang menyusun roadmap dan sudah dengan tim teman-teman staf pimpinan. Untuk kepekerjaan lulusan ini kita target setiap jurusan, Bapak Ibu, itu tidak boleh lewat dari 3 tahun. Dia sudah harus entah bekerja, entah itu dia membuka lapangan pekerjaan sendiri. Kita usahakan dalam 3 tahun setelah dia lulus, dia sudah harus terserap secara 100%. Ini tantangan yang diberikan karena data BPS pusat, Bapak Ibu, itu dilansir di Kompas dan media-media nasional bahwa SMK pencetak dengan kita diberi label SMK pencetak pengangguran, Bapak Ibu. Sehingga Pak Dirjen kita, Pak Wikan Satarito, dia bilang begini, Bapak Ibu, dia tantang dari kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah bilang SMK bisa, SMK hebat. Saya mau tanya, berapa banyak kepala sekolah yang hari ini anaknya masuk SMK? Anaknya masuk SMK. Jangan sampai kita bilang SMK hebat, SMK bisa, tetapi kita pelana sendiri tidak masuk di SMK. Kita sendiri tidak percaya dengan kita musuh. Kita sendiri tidak percaya dengan SMK. Tapi kita minta orang lain percaya dengan kita. Ya, ini tantangan, Bapak Ibu. Yang kedua, data itu sudah diambil jauh hari dan dirilis secara nasional, sehingga di mindset masyarakat itu SMK itu sekolah nomor kesekian setelah SMA. Akhirnya kalau anak mentama dari SMP atau sederajat, masuknya adalah cari SMA, tidak memasuk SMK. Lalu apa yang dilakukan yang baik oleh SMK kadang kurang diposting, tidak diberitakan. Hanya yang ditangkap oleh masyarakat yang dulunya bahwa SMK pencetak pengangguran, SMK itu sekolah yang kurang berkualitas, itu tetap tertanam di dalam diri. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan sekolah entah ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan seperti ini pun saya minta untuk kita viral. Mari Bapak Ibu yang punya Facebook, yang punya Instagram, kita posting itu hal-hal yang baik tentang sekolah. Yang belum baik itu menjadi konsumsi kita untuk perbaiki. Tapi jangan sampai yang belum baik ini menunda kita untuk melakukan atau menginformasikan hal yang baik dari sekolah ini. Seolah-olah di sekolah ini semuanya buruk. Saya kira tidak juga Bapak Ibu, ya. Ada hal yang baik. Tapi kalau ada hal yang tidak baik, jangan sampai hal yang tidak baik itu membunuh hal yang baik. Lalu kita memposting saja, kita mulai ke depan. Posting saja malu-malu. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita makan saja kita posting. Kenapa di sekolah yang hari-hari kita makan minum dari sekolah ini? Kita tidak posting, kasih supaya orang tahu, bukan untuk apa Bapak Ibu. Tapi harus orang bisa membedakan bahwa bahasa promosi itu berbeda, bisa saja berbeda dengan bahasa kenyataan. Iklan sampo sanksi pakai langsung ke orang, betul begini? Tidak. Tetapi untuk menikah itu membuat branding itu marketing. Kalau orang ekonomi pasti tahu tentang ilmu marketing. Ya, dia pakai sampo butuh proses panjang, bisa jadi rambutnya rontok, tapi dia bilang pakai tidak akan rontok. Dan semua orang di dalam situ harus bisa membranding sekolah ini. Kalau tidak Bapak Ibu maka percuma. Kita yang ada di sini walaupun ada kelemahan-kelemahan, tapi kalau ada kebaikan tolong diisi. Bukan untuk mencari pencitraan. Sekali lagi
Tetapi supaya masyarakat tahu bahwa SMK itu harus jadi pilihan favorit, bukan pilihan nomor 2. Yang berikut, nah ini kan ini. Coba lihat, ini wawasan lingkungan Bapak Ibu. Kita lihat lingkungan kita. Sudah banyak anggaran kita pakai penataan lingkungan. Masih banyak Pak Vicky bagi-bagi publik. Tapi Bapak Ibu, sudah sejauh mana kita menjaga lingkungan kita? Kita ini apa ini berwawasan lingkungan? SMK 4 ini saya ketemu guru-guru dari sekolah lain. Mereka sampai sekarang ini masih omong tentang SMK 4 itu lingkungannya bagus, asli, lingkungannya hijau. Sekarang Bapak Ibu kalau bukan musim hujan masih hijau lagi. Di depan ruang kelas kita ini coba lihat, kosong. Ini memang pandemi, tapi kita jangan cari alasan. Sebelum pandemi pun ini kita belum, ya. Kita masih tatap muka saja, setengah mati. Pagi-pagi kapan ini? Boleh jalan. Karena apa? Kita tunggu nanti kalau ada suruh habis, lupa tidak lagi. Karena apa? Kita belum rasa memiliki dalam sekolah ini. Kita datang hanya untuk mencari apalagi pekerjaan di sini. Kita dapat gaji, sudah kita minta maaf sedang. Akhirnya kita kasih tanggung jawab ini hanya kepada teman-teman yang beli servis saja. Kita tidak punya tanggung jawab. Mari Bapak Ibu, mulai tahun 2021 saya melakukan perasaan kita, semangat kita bersama untuk coba masing-masing bisa dengan caranya sendiri. Bapak Ibu bila perlu bawa bunga dari rumah masing-masing. Jangan Bapak Ibu sekolah dulu banyak. Kalau pikiran kita masih seperti itu Bapak Ibu, maka jangan harap ada rasa memiliki. Karena itu bukan kita kembar, ya toh? Kita lebih suka menjaga kita kembar daripada para orang. Jadi kalau kita yang bawa, sebenarnya itu panggilan moral yang luar biasa. Menurut saya kalau kita yang bawa dan kita tanam, saya yakin Bapak Ibu akan jaga. Tapi kalau sekolah beli ketanggung situ, saya situ tunggu, soalnya memangnya saya begitu. Kita sudah beli, Bapak Ibu harus 5 juta lebih ya, tidak? Iya Pak. Tanam di situ, hati. Ini menyangkut dengan lingkungan. Kemudian kita lanjut ke ini. Nah, kita ada di era Internet of Things, era digital, era transformasi. Sekarang ini sudah sampai di sini. DNA kita bisa diedit, percaya tidak percaya. Sekarang teknologi lagi merancang edit DNA manusia, bukan hanya binatang. Ini uji cobanya sudah ke tikus dan lain-lain yang berhasil. Tikus bisa bertahan hidup lebih lama dari usia sebelumnya. Sedang diuji coba manusia. Manusia bisa bertahan hidup dengan tulangnya dari gen yang minta maaf kalau pendek. Bisa diedit gennya, DNA-nya bisa dibikin jadi dia bertulang ini. Bisa sekali. Dia bisa misalnya wajahnya keriput, biasa kebanyakan orang itu di usia 50 tahun misalnya. Bisa jadi lebih dari itu. Ini sudah menggunakan teknologi. Artinya Bapak Ibu bahwa generasi kita saat ini adalah generasi yang sedang disuguhi dengan tantangan hidup. Nah, kalau kita belum sampai di sini, maka pasti kita akan menghasilkan output yang tidak bisa bersaing. Yang berikut Bapak Ibu, era disruption atau revolusi. Ini ada manfaat yang besar, tetapi juga ada problem yang besar. Di sini Bapak Ibu, di revolusi industri 4.0 ini kita sedang diadakan yang ada 85 juta pekerjaan yang hilang. Bisa kemudian ada 97 juta pekerjaan baru yang muncul secara perlahan. Ada 75 sampai 375 juta pekerjaan yang harus
pindah pekerjaan dan belajar kompetensi atau skill yang baru. Bapak Ibu mau tahu seperti ini. Sekarang Facebook ini menjadi marketplace, betul pesan. Orang jualan barang tanpa harus memiliki barang. Sama dengan Uber, dengan Grab, dengan Gojek, tidak punya mobil tetapi usaha di bidang transport. Tidak punya mobil, Uber. Alibaba juga bisnis retail yang sangat terkenal di Tiongkok dan sudah mendunia. Ini punyanya Jack Ma. Foundernya adalah Jack Ma. Ini orang hebat, bilioner dia. Dia tidak punya barang, tetapi dia kaya raya. Dia bisa menjual barang. Kenapa? Bisnisnya sudah menggunakan sistem marketplace. Kemarin kita pesan barang juga dari Sipla. Sipla itu tidak punya barang, tetapi kita bisa beli barang dari sini. Bisa beli buku, bisa beli berbagai macam kebutuhan sekolah. Kita sedang ada di sini. Jadi kalau masih pakai pola-pola pikir yang lama, maka kita pasti akan tergerus. Jadi ada pekerjaan yang hilang, yang tadinya dia tukang ojek dan tunggu di pangkalan ojek, sekarang dia tidak perlu tunggu di pangkalan ojek, dia duduk di rumah, tiba-tiba oh ada pesan yang datang, suruh antar orang di sini. Dia tinggal lihat di HP ini. Ya. Jadi kita masuk ke di Ramayana, kita masuk tidak ada orang lagi jaga di situ, tinggal pencet masuk dulu orang jaga. Artinya ada pekerjaan yang muncul, baru yang muncul, dan ada pekerjaan yang ini. Ada orang yang harus belajar lagi kompetensi lain untuk pekerjaan yang berbeda, karena pekerjaannya itu tidak dibutuhkan lagi. Kemarin disampaikan juga bahwa sekarang ini Bapak Ibu yang tidak bisa dilakukan oleh robot itu adalah tentang pembelajaran atau karakter, pembentukan karakter. Karena itu kenapa sistem pendidikan sekarang itu mengarah ke pembentukan karakter, karena sekarang robot bisa berdiri di kelas, tidak perlu bayar lagi guru punya garis segala macam, dia bisa ngajar, lebih pintar malah. Kalau hanya ngajarnya lalu dia memang kelas dan ngomong, robot lebih. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh robot itu adalah pembentukan. Karena itu Bapak Ibu menjadi tantangan bagi kita saat ini. Kemudian yang berikut ini ya, ini robot. Ini masih ukur dengan cara manual. Kita sedang menulis prediksi bangun jembatan tidak perlu pakai tenaga manusia lagi. Coba pakai teknologi bisa bangun jembatan. Sekarang ini di Cina Bapak Ibu orang takut pasang kalau masuk pemasaran, betul? Dalam pemasaran coba kalau tenaga manusia. Bangun satu rumah sakit tambah pasar, jangan bangun rumah sakit, kita bangun rumah kecil saya 3 kamar saja bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan. Sekarang dengan teknologi jadi ancaman bagi kita sebetulnya. Akan ada pekerjaan yang hilang dan kita berdoa supaya pekerjaan sebagai pekerja hilang atau jangan digantikan oleh hal yang lain. Ya Bapak Ibu. Karena robot sekarang diciptakan juga untuk kalau dia ada orang di punya barang yang sendiri dan dia membutuhkan teman, dia pakai robot sekarang. Mendeteksi perasaan hati. Jadi kalau dia tahu Tuhan dia lagi dalam kesedihan, dia iblis. Ya itu bahaya. Ya karena apa? Orang di luar sana itu sudah individualis. Kita di sini kan masih bisa CEO, orang di sana masing-masing urus pekerjaan dulu. Tidak perlu orang lain rumah susah masuk di situ
mau ngatur atau bukan urusan saya. Ya, ini menjadi tanda kita bahkan ini sampai prihatin. Ini yang diubah bisa mendeteksi hati kita cukup dengan alat sudah ada, bahkan sudah dikembangkan untuk proses yang maaf kalau kita masuk ke kamar kecil, kita buang air, tiba-tiba sudah di layar situ Anda sedang sakit diabetes, pencernaan Anda sedang bermasalah, bisa begitu. Hanya dengan mendeteksi, mohon kita, dia tahu kita sudah tidak perlu ke dokter lagi begini. Kita sudah bisa langsung tahu. Dia ke dokter kan antri lagi ya Bapak ya, antri lagi kemudian tunggulah bayar lagi. Nah ini sudah ada jadi bisa ada saran di situ. Terus perhatikan kalau makannya, pola makannya harus bagaimana, sudah langsung disolusi. Berarti yang muncul sekarang ini orang-orang yang hebat semua. Kita sedang menghadapi tantangan ini. Kemudian Bapak Ibu, ya ini, coba ini perusahaan-perusahaan besar saat ini Bapak Ibu sudah tidak lagi mempersoalkan tentang ijazah, melainkan portfolio. Tadi saya ngomong rekam jejak daripada siswa ini dibutuhkan. Ini anak pernah masuk penjara kosong. Ini anak pernah bunuh orang atau tidak? Pernah buat tindakan yang melanggar aturan atau tidak? Dan sebagainya dan sebagainya. Portfolio dan sebagainya. Kompetensinya itu seperti apa? Progresnya bagaimana dari waktu ke waktu itu bisa dilihat dari makanya tadi saya bilang untuk menguji kemampuan siswa saat ini kita cukup dengan mengamati progres perkembangan dari siswa yang baik dari segi psikologisnya maupun dari segi kognitifnya, afektifnya dan juga dari sisi psikomotoris atau dari skill. Ini penting Bapak Ibu. Dan kalau kita masih orientasi ijazah, maka Bapak Ibu ijazah ini tidak menjamin lagi orang survive, berhasil di masa mendatang. Saya kira kita belajar banyak autobiografi dari orang-orang yang hebat, kayak Thomas Alva Edison, ya, dan tokoh-tokoh yang lain. Ini orang-orang yang tidak diterima di sekolah formal, ditolak, gagal oleh dunia anak idiot. Tapi apa? Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah nilai 10 yang kita kasih ke siswa yang selama ini kita kasih ke siswa itu menjamin anak itu kemudian nanti dia berhasil? Bisa atau tidak? Bisa? Relatif, artinya tidak pasti. Apakah nilai yang dia dapat misalnya yang dia ulang-ulang dapat nilai 5 dan terus, itu juga menjamin anak itu gagal? Relatif juga ya. Kalau begitu Bapak Ibu, apa yang kita tuntut? Apa kita tuntut siswa harus nilainya bagus, dia harus ikut kita? Kalau tidak ikut guru, maka nilainya sekian. Apakah itu yang kita kejar Bapak Ibu? Jadi lagi-lagi itu Bapak Ibu, Mendikbud sudah sampaikan beberapa hari lalu bahwa bukan hard skill tidak penting, tetapi lebih penting soft skill, kejujuran, ketekunan, kerja keras, tanggung jawab, disiplin, itu lebih penting, bukan hardcore atau hard skill itu lebih penting. Tapi soft skill yang seperti ini. Tadi yang saya kasih contoh Thomas Alva Edison melakukan percobaan untuk lampu hijau itu sudah berkali-kali ribuan kali, gagal dan gagal.
Bayangkan kalau dia tidak mau mencoba, apa yang terjadi? Dia tidak bisa mencoba. Jadi ada karakter yang tidak mudah menyerah ini yang sebenarnya kita perlu tanamkan kepada diri siswa kita. Jadi kalau dikatakan di pihak kayu, kita pilih situasinya sesuai dengan desain ini. Kalau dia keluar belum sesuai, Bapak Ibu suruh dia lagi, motivasi dia lagi. Sistemnya seperti membuat orang yang lagi orang. Kasih motivasi dia, kasih dorongan supaya dia bisa. Oke, itu tugas kita. Bukan berarti supaya tugas selesai kita kasih dia tugas untuk orang lain kerja dan tidak bagus ya sudah selesai ya juga ya. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita perlu melakukan redefinisi kembali tentang ini tujuan kita. Ini tidak muncul di bawah strategi. Tujuan kita memberikan pelajaran kepada siswa ini untuk apa begini? Per masing-masing mata pelajaran. Coba Bapak Ibu sedikit renungkan. Apa kira-kira yang saya ingin dapatkan dari siswa saya setelah mengikuti mata pelajaran saya? Apa yang kita inginkan dia bisa? Kalau ini belum kita pikirkan Bapak Ibu, maka percuma. Kita mengajar hanya yang penting materinya selesai, dapat nilai sudah selesai, tugas saya selesai. Nah ini tolong dipikirkan baik-baik. Tujuan daripada kita ajar ini anak ini supaya dia bisa apa setelahnya. Dari situ baru kemudian kita evaluasi, oh ternyata dia sudah bisa. Katakanlah guru agama suruh anak berdoa. Tujuannya apa? Supaya dia bisa berdoa dengan baik. Di depan umum dia bisa berdoa. Nah kemudian setelah dicek ternyata dia belum bisa berdoa. Suruh berdoa dia masih malu-malu takut-takut. Ya berarti tujuannya belum tercapai. Berarti kita harus meredefinisi kembali, mengatur kembali strategi yang tadi bawah. Berarti strategi kita kurang. Ya, kita mesti mencari strategi yang lain. Karena memang seperti itu tugas kita. Tidak bisa kita bilang sudah anak memang begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau ke tempat orang latihan mobil, latihan driver, sampai di sana tuh Bapak tidak akan dikasih teori apapun, langsung berdiri apa, langsung duduk di setir, langsung ngomong. Tidak ada teori, kan pasti kita bingung ya. Saya belum diajar ini bagaimana langsung tahu. Tapi bahwa bukan di lapangan. Kalau kita latihan sendiri, latihan lapangan. Kalau dengan driver ini kami itu latihan driver, langsung di jalan, langsung. Akhirnya dalam waktu tidak terlalu lama pasti bisa. Pasti bisa. Kalau tidak bisa, harus diulang lagi supaya bisa. Karena kita harus bisa, Bapak Ibu. Membuat anak itu untuk bisa dan tidak bisa yang ini menjadi bisa. Jadi kalau kita belum berhasil membuat dia bisa, berarti yang gagal kita. Kita mau gitu. Seorang pelatih bola juga begitu. Kalau dia pemain-pemain yang tidak bisa memenangkan pertandingan, yang gagal pelatih biasanya. Jadi ganti pelatih, dia pemain yang keras. Kan sudah dalam Piala Dunia dan selalu terjadi begitu. Ganti pelatih pindah ke klub ini ternyata dia berhasil. Sebelumnya pakai pelatih ini tidak berhasil. Berarti kuncinya ada di tradernya siapa? Walaupun tradernya itu tidak ikut bermain di lapangan, tapi dia menjadi apa? Grandisanya ini strategi kan. Jadi pertama kita tentukan goals dulu. Yang kedua kita menentukan strategi. Tujuan kita anak ini masuk di kita kelas ini, masuk di kita mata pelajaran ini, yang kita inginkan dia bisa. Masing-masing guru harus bisa menjawab dan merenungkan itu. Kalau belum, baru kita mengajar tanpa tujuan. Setelah itu kita uji, kita cek anaknya sudah bisa atau belum. Kalau belum bisa, strateginya diubah. Tidak boleh pakai cara yang sama untuk hasil yang berbeda. Jadi kalau kita ingin hasilnya berbeda, harus pakai cara yang berbeda. Kalau sekarang kita
di meja pakai tangan, tidak hancur-hancur, ya jangan pakai tangan. Harus pakai hammer. Itu maksud saya. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda harus dengan cara yang kurikulum kita kurikulum kita di Indonesia masih seperti ini. Belajar lalu ujian. Sama dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sama. Belajar lalu ujian. Tapi kurikulum BSM itu sudah mengadopsi kurikulum di Finlandia, Australia, Jepang, dan Singapura, yaitu model seperti ini. Di tingkat TK itu eksplorasi motivasi, kemudian di SD kecerdasan emosionalnya dibangun, kemudian keterampilan hidupnya juga dibangun mulai dari SD. SMP itu menumbuhkan mindset dan passion. Nah ini begini, ini penting karena ini belum ada di kita kan terima dari SMP. Di SMP mungkin saja ini lalai dilakukan oleh guru-guru SMP. Akhirnya ini terbawa, mental seperti ini terbawa di SMK. Masuk SMK, anak-anak belum punya passion terhadap mata pelajaran kita. Saya selalu bicara tentang passion karena saya membandingkannya dengan kalau kita ke gereja begini. Tidak ada pendeta datang, halo jemaat sekalian, mari datang ke gereja jam 8. Tetapi kita datang sendiri. Kenapa? Ada panggilan, ada kecintaan, ada passion di sini. Berapa banyak anak kita yang hilang dari ruang kelas ketika ada pertemuan? Jangan-jangan mereka belum menemukan passionnya di mata pelajaran kita. Jangan-jangan model pelajaran kita, strateginya, metode yang kita pakai membosankan. Jangan-jangan akhirnya mereka tidak terlalu suka, lebih baik main game. Masuk lagi di itu nanti guru kan marah lagi sebenarnya. Jadi mari kita tumbuhkan ini begitu. Supaya apa? Inilah yang dilakukan oleh negara-negara di luar begitu. Bersama ini dilakukan oleh negara di luar. Jadi betul-betul seperti yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Sekolah menjadi taman. Taman bermain artinya menyenangkan. Jadi dia senang. Anak tidak perlu disuruh bermain, dia akan bermain, betul kan? Dia akan bermain. Anak tidak perlu disuruh main, dia akan bermain karena dia menemukan passionnya di situ. Tidak usah disuruh. Maka menjadi tantangan bagi kita. Faktor dan fasilitas. Seperti itu. Nah ini tentang bagaimana di Indonesia. Coba kita lihat transformasi. Ini ada perubahan yang signifikan. Dulu masih pakai telepon model begini, sekarang sudah seperti ini. Ya. Kemudian ini mobil dulu yang model seperti ini, sekarang mobil listrik. Ada perubahan yang terus dilakukan. Student assessment bisa 2019 dengan begini. Lihat, ini di Indonesia kita punya kondisi. Literasi rendah sekali, cuma lihat kurang 78%. Ya tadi di misi kita juga ada, tapi kita belum melaksanakan. Kemampuan literasi kita kurang. Pertanyaannya, apakah ini hanya untuk siswa atau guru juga boleh? Kita yang guru kemampuan literasinya tinggi kan? Dan sampai juga. Nah kalau kita mau suruh anak punya literasi bagus, tapi kita guru juga tidak membaca, hanya bisa baca WA, baca SMS, baca status orang, itu tidak akan bisa menghasilkan generasi yang literate. Ya, apa baca status orang kayak apa? Lihat orang ada tulisan galau sedikit, tanya, ada apa? Jadi bukan karena mau kasih solusi, tapi karena penasaran. Ya, itulah orang Indonesia. Jadi literasinya rendah. Kemudian coba kita lihat kalau kita bandingkan ini Indonesia dengan Vietnam saja. Ini terjadi sebuah gap yang luar biasa. Coba kita lihat dari sisi ini negara tetangga kita seperti Vietnam. Vietnam luar biasa. Vietnam ini Bapak Ibu,
dia pernah mengalahkan Amerika Serikat yang bersejarah sekarang. Setelah Perang Dunia Kedua, itu kemudian pecah kongsi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet ini perang dingin, karena ini dua negara adidaya besar. Terjadilah perang dingin dari tahun 1947 sampai tahun 1991. Karena Perang Dunia Kedua itu berakhir tahun 1945. Kemudian karena Uni Soviet merasa bahwa dia negara besar, Amerika juga merasa dia negara besar, maka terjadi perang dingin, perang kekuasaan, tapi sebetulnya adalah perang ideologi. Amerika membangun negaranya dengan ideologi liberalis kapitalisme, lalu Uni Soviet membangun negaranya dengan ideologi komunis. Tidak ketemu itu. Terjadilah perang dingin. Perang dingin itu dilakukan, lalu kemudian sampai dengan tahun 1991 terpaksa Uni Soviet berhenti angkat tangan karena perbedaan sudah terkuras habis. Dan akhirnya Amerika memenangkan perang dingin itu. Lalu Bapak Ibu, terjadi perang antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Amerika ada di sisi Vietnam Selatan dengan ideologinya tadi, lalu Vietnam Utara bergabung dengan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya tadi. Ternyata siapa yang memenangkan perang ini? Ya, antara Vietnam melawan Amerika ini mana? Vietnam. Dalam sejarah Amerika kalah dari Vietnam, negara kecil, bahkan lebih kecil dari Indonesia. Bapak Ibu tahu apa dia punya penyebab? Apa sebabnya Amerika bisa kalah dari Vietnam? Bapak Ibu tahu? Ya. Tidak tahu. Karena Amerika itu dia punya peralatan yang canggih dan modern, jumlah tentara yang luar biasa banyaknya, tetapi ternyata Amerika tidak menguasai Vietnam. Dia kalah dia. Vietnam menggunakan kesempatan ini lalu membunuh habis-habisan orang. Mereka menyerang kalah. Yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu, bahwa yang tadi di awal saya sampaikan bahwa yang akan memenangkan pertandingan dan persaingan di dunia ini sampai kapanpun adalah seorang yang memiliki mental fighting play. Seorang yang memiliki mental fighting. Walaupun dia punya sumber daya yang kurang, Bapak Ibu, tetapi kalau punya fighting player, punya mental yang kuat, mau maju, mau berhasil, mau sukses, mau berubah, pasti akan berubah. Tadi, kalau kita ambil di Indonesia lagi, Bapak Ibu, kita bisa mengalahkan penjajahan dengan bambu runcing, Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa tidak ada alasan untuk kita bilang kita ini masih kurang ini, kurang itu, kurang itu. Kalau kita terus mengeluh, maka perubahan tidak akan terjadi. Hanya dengan sebuah kekuatan komitmen bersama, maka perubahan itu bisa terjadi. Ini Bapak Ibu, standarize sekarang ini. Jadi kita sedang memburu ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Curiosity itu rasa ingin tahu dari siswa kita, lalu kreativitas, lalu perbedaan bakat dan minat, diversity. Jadi ini Bapak Ibu, standarisasi paradigma yang kita pakai saat ini, standar atau paradigma pengajaran, paradigma pendidikan yang kita pakai ini sedang memburu jalan ini yang sedang dikembangkan di daerah lain, di negara lain. Rasa ingin tahu siswa, apa contohnya Bapak Ibu yang kita perlu?
Kadang-kadang siswa ngomong kita pendidikan, kita membatasi rasa yang tahu siswa. Dalam kelas mungkin siswa ada pengen apa, kita langsung tegur dia. Itu pun yang kita lakukan untuk anak kita di rumah ya Bapak Ibu. Tidak sadar, bukan hanya untuk anak sekolah, tapi anak kita di rumah kita sedang bunuh yang jelas yang tahu. Dia berpindah berapa di gereja ada jelas musik. Jangan rasa ini kami kita bunuh. Jangan merusak, jangan nanti begini kami. Ini masih kurang. Kemudian kreativitas. Daya interpretasi serta kadang dibuat kenapa kita langsung mendoktrin siswa. Desainnya dari gurunya sendiri. Suruh kerja ikut sudah. Bukan kerja ikut jangan melawan, bukan begitu. Jadi daya kreasinya kita dulu Bapak Ibu. Mungkin dia pengen sesuatu yang lain, tapi itu sudah terus sudah saya kasih kerja itu. Nah, di pola-pola ini harus kita ubah. Kemudian perbedaan minat dan bakat siswa, kadang kita tidak memperhatikan. Sehingga kita memperlakukan semua siswa sama. Ini contohnya seperti ini. Perbedaan minat bakat. Bapak itu coba lihat ya. Ada gajah, ada terang, ada ikan di sini. Tapi dia bilang, ini apa yang disampaikan ini oleh Sri Sabana. Ya, silakan produksi. Jadi bahasa yang tahu itu adalah mesin dari prestasi. Bahasa yang tahu siswa itu adalah mesin untuk meraih prestasi. Kita lihat di perbedaan minat bakat. Kalau ikan kita suruh memanjat pohon, maka sampai kapanpun ikan akan merasa bosan. Bayangin, kalau kira-kira begitu ya, masih ya. Coba. Jadi, kalau kita suruh ikan memanjat pohon, sampai kapanpun dia tidak akan bisa memanjat dan dia akan merasa bosan sendiri. Tapi coba kalau lepas dia di air, pasti dia akan lebih lincah dari gajah. Dia akan lebih lincah dari kerang. Karena itu jadi pembeda. Nah, selama ini kita sudah melakukan pemetaan bakat minat siswa per guru. Dan sampai kita suruh siswa semua harus panjat pohon. Kalau bisa tidak bisa panjat pohon, semua seragam. Artinya kita mengabaikan perbedaan minat dan bakat daripada siswa. Dan sampai ada yang suka menjahit, kita paksa dia tuh harus telur, dia kalau tidak, itu mata belajar telur, sudah terpilih jelek, nanti bisa naik bang. Hanya apa? Kita memaksa anak harus bisa telur, padahal dia suka menjahit. Dia hebat di sini. Dan pada itu jadi kalau ini dibahas pada itu kemudian kita laksanakan kita baru dalam perencanaan pembelajaran ini. Kemudian ini untuk membangun attitude, membangun kognitif. Ini akan saya bilang kepada ibu ada 10 pelajaran yang harus dimiliki oleh anak yang kita bangun kepada anak itu. Ada 4 hal. Yang pertama untuk problem solving ini mendapat porsi 50%. Jadi dari 1 sampai 10 ini kita bagi dalam 4 bagian saja. Jadi problem solving harus 50%. Karena itu Bapak Ibu dalam rencana pembelajaran tolong dibuat baik-baik supaya porsi ini harus mendapatkan porsi yang banyak. Bagaimana kita mengajak anak untuk menyelesaikan sebuah masalah? Katakanlah kita kasih dia suruh berikut ini dari rakit ini menjadi satu rakitan yang bisa dimanfaatkan. Lalu dia pikir sendiri, ini masalah datang ini. Kalau bukan bilang masalah sudah atau apa?
menyelesaikan dia tantangan itu. Kemudian dia mulai menyelesaikan problem menyelesaikan itu. Kira caranya bagaimana? Tidak usah kasih tahu, dia cari sendiri. Ya, dia cari sendiri sampai dia tahu. Kemudian self management, bagaimana memanage diri sendiri. Ini penting. Yang pertama seperti mengatur waktu, menyelesaikan tugas-tugas dan lain-lain. Tanggung jawab diri dia harus ada self management dari diri anak. Kalau dia masih serta terlambat, kalau dia masih bertugas terlambat atau tidak mengerjakan sama sekali, maka kita posisikan anak itu di posisi masalah ini. Self managementnya masih bermasalah. Berarti kita setur di sini. Bagaimana caranya supaya anak ini kita menemukan self managementnya? Tapi bisa jadi ada sesuatu lain yang self managementnya sudah bagus. Itu tidak perlu lagi dikembang. Kemudian pengenalan teknologi, lalu bekerjasama atau pekerjaan yang orang lain. Ini yang menjadi kompetensi inti yang harus kita tanamkan kepada siswa. Selamat siang. SMK? SMK? SMK Indonesia? GSN? Berbagi, berkolaborasi. Terima kasih banyak.